Mbak Sarah kan ya banyak ngomong lalu cerewet ya gitu kan ya. Gak apa-apa, saya terima. Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo lahir di Jakarta 27 Januari 1986 dari pasangan Hasim Djoyo Hadikusumo dan Ari Hasim Djoyo Kusumo. Sarah merupakan seorang politikus yang juga berprofesi sebagai aktris dan presenter. Ketertarikannya pada industri perfilman berawal dari terpilihnya Sarah menjadi pemeran utama pada audisi klub drama sekolahnya di Singapura. Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini pernah bermain di film Merah Putih dan Gunung Emas Almayer. Sarah memulai karir politik melalui organisasi Saya Partai Gerindra sebagai Kepala Bidang Pengembangan. Kini Sarah menjabat di Komisi 8 yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Selama menjadi wakil rakyat, Sarah berhasil menginisiasi dan menggolkan Undang-Undang Disabilitas. Kini alumnus University of Virginia, Amerika Serikat ini maju sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Partai Gerindra telah mendeklarasikan dukungan pasangan bakal calon wali kota Tangerang Selatan Muhammad dan bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati atau Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Saya Febi Mahendra, wartawan Tribun Network di Jakarta. Kali ini saya kedatangan tamu. Namanya sudah cukup dikenal. Nama lengkapnya Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo. Melihat nama belakangnya, kita tentu tidak asing. Siapa beliau? Kita tentu mengenal nama Profesor Dr. Sumitro Djoyo Hadikusumo. Apa hubungannya? Beliau adalah kakeknya Mbak Sarah. Demikian pula kalau kita teringat pada Pak Hasim Djoyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo Subianto, beliaulah putrinya. Jadi beliau termasuk keponakannya Bapak Prabowo Subianto. Mbak Sarah? Tepat sekali. Sangat rinci. Sangat rinci. Mbak Sarah beberapa waktu yang lalu baik PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra sudah mendeklarasikan Mbak Sarah sebagai calon wali kota Tangerang Selatan bersama Pak Wakil. Calon wakil. Wakil. Salah ya. Mudah-mudahan nanti benar. Oke, kalau itu doa ya amin aja. Bisa Mbak Sarah ceritakan? Siapa tahu nantinya. Bisa Mbak Sarah ceritakan gimana ceritanya dari dulu politisi di Senayan lalu kepingin mencoba pengabdian di eksekutif? Ya memang banyak yang cukup kaget mungkin karena memang saya secara pribadi sebelumnya tidak pernah punya ambisi untuk maju di Tangsel gitu sebagai wali kota, wakil wali kota. Tidak terpikirkan. Walaupun memang sejak saya di DPR RI akhirnya tergelitik gitu. Tergelitik karena gemes kalau misalkan di DPR itu kan sebagai legislator kita berhubungan dengan regulasinya, tapi secara nasional. Sedangkan seringkali kami sebagai wakil rakyat mendapati banyak sekali masukan dari masyarakat yang kami hanya bisa menyuarakan. Karena kan kami istilahnya jadi wakil suaranya rakyat. Tidak bisa mengeksekusi ya? Itu. Gemesnya di situ. Jadi istilahnya greget melihat bagaimana ini cara untuk kita bisa bekerja. Ya akhirnya saya tergelitik untuk masuk ke eksekutif, jujur. Tapi waktu kali ini ya akhirnya kenapa bisa diajukan oleh partai sebagai calon wakil wali kota, salah satunya sebenarnya karena memang waktu beberapa bulan yang lalu singkatnya saya bukan yang mengajukan diri tetapi saya diajukan. Diminta oleh struktural partai untuk apakah bersedia jika dicalonkan. Karena dilihat sebagai kader yang cukup ya bagaimanapun juga ini politik di Indonesia pasti melihat ke dalam internal partai masing-masing. Kalau ada kader yang loyal dan seterusnya itu pasti akan jadi nilai tambah untuk partai itu sendiri. Sehingga mereka memperhitungkan saya punya kredibilitas dan juga latar belakang di Komisi 8 waktu itu sebagai aktivis perempuan dan anak. Sehingga dan karena saya punya bekal pengalaman di legislasi, dianggap mungkin saya layak
dan mampu iya, untuk iya. masuk ke eksekutif. Akhirnya DPC Gerindra Tangsel mengajukan ke DPD dan juga ke DPP. Waktu itu gimana Mbak? Ketika diminta untuk masuk ke eksekutif itu apa ya responnya apa Mbak Sarah? Jujur saya waktu itu langsung mengatakan, aduh, ini apa nggak salah gitu? Apa? Saya jujur aja, ini bukan apa kita nggak ada kader lain yang istilahnya memang mau, dan memang kita sebenarnya ada beberapa opsi kan, salah satunya Bang Benyamin juga kemarin berharap bisa maju di situ, tetapi ya pasti setiap partai ada pertimbangan masing-masing. Dan karena Gerindra tidak bisa maju sendiri. Kita kan untuk bisa mengajukan paslon atau calon harus punya 10 kursi. Satu-satunya yang punya 10 kursi adalah Golkar. Sehingga Gerindra dan partai-partai lain harus koalisi. Nah, jadi pasti ada semua pertimbangan itu. Ya setelah digodok-godok dan dipertimbangkan, ya walaupun awalnya saya ragu, awalnya saya bilang ini apa enggak istilahnya salah coupling gitu ya. Ya apa namanya, ya setelah saya pelajari ya saya sangat tertarik dengan Tangsel ini karena melihat ini seperti mini Jakarta. Ya karena diantara kota-kota satelit ya di area Jabodetabek ini, Tangsel ini sebenarnya bisa dikatakan yang cukup maju, modern, tetapi masih ada beberapa permasalahan. Salah satunya adalah ketimpangan dan seterusnya yang saya anggap ya bagus kalau saya punya nilai tambah yang bisa saya bawa. Mbak Sarah ketika dapat tawaran itu siapa yang diajak konsultasi? Siapa yang nggak ngobrol? Bapak kah? Pak Hasyim kah? Ya saya yang pertama sih saya langsung ke ayah saya jujur karena Pak Prabowo kah? Pasti saya salah satu yang ya saya dididik dengan cara Jawa gitu ya istilahnya, di mana ya restu dari keluarga terutama dari orang tua itu sangat penting. Terus gimana responnya Bapak? Awalnya marah. Ngapain juga gitu ya? Awalnya istilahnya aduh kalau misalkan kamu, karena waktu itu masih pertimbangan soal apakah maju posisi nomor 1 atau nomor 2. Marahnya itu kalau majunya nomor 2 waktu itu gitu kan. Jadi sekarang akhirnya maju juga jadinya nomor 2. Ya karena memang setelah kita pertimbangkan, bertemu dengan Pak Muhammad juga, berbincang dengan kawan-kawan, saya tidak akan menjadi hanya istilahnya nomor 2 yang wallflower kalau bahasa Inggrisnya ya istilahnya, hanya ban serep, datang hanya kalau misalkan beliau nggak bisa datang kan istilahnya gitu, mewakili gitu. Ya setelah kita bicara, beliau sangat terbuka untuk ya kita saling melengkapi, dan itu yang saya lihat. Wow, kalau dulu itu Pak Prabowo dan Bang Sandi kan saling melengkapi juga, ada kekuatannya masing-masing. Saya punya kekuatan saya, Pak Muhammad punya kekuatan beliau, dan saya pun juga harus sadar diri lah ya. Sadar diri dalam arti beliau sangat memahami dan mengerti kondisi di Tangsel karena beliau memang asli sana, dan sejak usia 20 tahun beliau sudah ASN, akhirnya jadi sekda. Jadi saya sangat salut dan menghormati itu ya, akhirnya saya bisa menerima menjadi, dan bukan saya menerima, kalau saya akhirnya bisa meyakinkan ayah saya kalau istilahnya masih bisa berkarya kita di sini, masih bisa bekerja dan mengabdi. Kalau jadi, sama yang awal itu ayah saya Pak Prabowo dengan jadi ngobrol juga soal. Ya, jadi waktu beliau cuma menanyakan kepada saya sebenarnya waktu itu satu pertanyaan, eksekutif atau DPR? Gitu ya. Sempat tanya karena beliau tahu bahwa sebenarnya saya masih sangat berpeluang untuk kembali ke DPR secara saya punya hak di situ. Karena gugatan saya ke MK itu berdasarkan bukti, bukti yang sah. Dinyatakan ditolak waktu itu hanya karena masalah administrasi. Jadi bukan karena saya tidak memenangkan kursi. Jadi beliau menanyakan secara real gitu, kamu mau legislatif lagi atau eksekutif? Dan saya menyampaikan eksekutif saja. Pak D, kalau diizinkan, kalau memang saya diberikan mandat, saya
eksekutif saja saat ini, Ya, untuk bisa juga belajar, Ya. mengembangkan sayap istilahnya. Ya. Kemarin sudah 5 tahun di DPR, ya kenapa tidak belajar Mencoba. lebih banyak lagi, mencoba untuk maju di ranah eksekutif. Kalau keluarga gimana Pak Sarah? Suami terutama ya? Terutama ya. Ya. Suami saya itu sebenarnya dari dulu salah satu yang kompor. Jadi sebelum waktu saya mau maju Pileg 2013, beliau salah satu kompornya sebenarnya. Yang dorong maksudnya? Yang dorong, kompor dalam arti mendorong untuk saya maju sebagai caleg. Ya. Dan Gimana Mbak, bahwa seseorang yang majukan kontestasi itu pasti jadi sorotan. Ya netizen Indonesia biasa lah kayak gitu. Iya. Gimana Mbak mengatasi itu semua? Kan ini bisa bikin stres kan? Bukan hanya Mbak loh ya? Pasti, semuanya pasti. Bukan hanya Mbak, tapi Tentu. suami, mungkin Tentu. anak Tentu, juga. tentu, Gimana tentu. caranya? Ya, kalau buat suami sih untungnya memang dari dulu dia rada-rada cuek orangnya. Jadi kalau saya ini jujur, kalau dia bukan orangnya tuh sabar, minta ampun, cueknya minta ampun, mungkin udah nggak tahan sama saya dari dulu. Iya. Tapi saya bersyukur di situ. Kalau untuk saya sendiri, saya pun juga melihatnya dalam arti saya mungkin gampangnya seperti ini. Saya juga harus mengingatkan pada diri saya. Kita ini bisa nggak sih? Waktu itu gimana Mbak? Ketika diminta untuk masuk ke eksekutif itu apa yang responnya apa Mbak Sarah? Jujur saya waktu itu langsung mengatakan, aduh, ini apa nggak salah gitu? Saya jujur aja, ini bukan apa kita nggak ada kader lain yang istilahnya memang mau, dan memang kita sebenarnya ada beberapa opsi kan, salah satunya Bang Benyamin juga kemarin berharap bisa maju di situ, tetapi ya pasti setiap partai ada pertimbangan masing-masing. Dan karena Gerindra tidak bisa maju sendiri, kita kan untuk bisa mengajukan paslon atau calon harus punya 10 kursi. Satu-satunya yang punya 10 kursi adalah Golkar. Sehingga Gerindra dan partai-partai lain harus koalisi. Betul. Nah, jadi pasti ada semua pertimbangan itu. Ya setelah digodok-godok dan dipertimbangkan, ya walaupun awalnya saya ragu, awalnya saya bilang ini apa nggak istilahnya salah kapling gitu ya. Iya dengan ya. Ya apa namanya, ya setelah saya pelajari, ya saya sangat tertarik dengan Tangsel ini. Karena melihat ini seperti mini Jakarta, ya karena diantara kota-kota satelit, ya di area Jabodetabek ini, Tangsel ini sebenarnya bisa dikatakan yang cukup maju, modern, tetapi masih ada beberapa permasalahan. Salah satunya adalah ketimpangan dan seterusnya yang saya anggap ya bagus kalau saya punya nilai tambah yang bisa saya bawa. Milih kita lahir dari keluarga mana? Nggak bisa. Berarti kalau misalkan saya punya nama itu pun juga bukan pilihan saya. Ya dari sononya ya memang ayah saya itu, kakek saya itu, pamannya itu, sampai buyut sampai itu juga, ya itu darah saya ya datangnya dari situ. Saya punya pilihan antara saya menerima itu atau saya selamanya punya permasalahan dengan itu sampai saya hidup stres itu tadi. Ya, saya memilih untuk saya berdamai dengan itu, bahkan saya berbangga karena saya tahu bahwa kakek saya, buyut saya, yang nenek moyang saya banyak yang berkorban untuk bangsa ini. Jadi dari mana saya harus malu akan hal itu? Jadi saya berdamai, itu pertama yang itu. Jadi orang mau bicara seperti apapun, saya hanya bisa mengatakan ya silahkan Anda berasumsi seperti itu. Tetapi ya sadarlah bahwa kalau misalkan Anda menyatakan menilai saya berdasarkan nama saya, artinya Anda menggunakan diskriminasi karena Anda langsung berasumsi menggunakan prejudis yang ada di dalam pemikiran Anda bahwa otomatis kalau dia merah berarti kalau dia bagian dari merah berarti semuanya dia kayak gitu. Kalau misalkan dia kuning berarti semuanya kayak gitu. Kalau dia putih berarti dia kayak seolah-olah itu, tapi itu kan bukan yang sebenarnya gitu loh. Bahwa saya berharap siapapun yang punya pemikiran kritis, logis, bisa memberikan kesempatan bagi kami semua untuk membuktikan. Itu hanya bisa dibuktikan, tidak bisa istilahnya ya
kita bisa janji A sampai Z, Ya, tetapi ya. kalau misalkan kita tidak bisa membuktikan dengan rekam jejak kita maupun juga apa yang sudah kita lakukan selama ini, ya mungkin akan susah. Tapi saya berharap siapapun bisa melakukan riset terlebih dahulu, mengetahui apa yang selama ini saya suarakan, bahkan di DPR, bahkan sebelum DPR, untuk bisa melihat dan menilai gitu, sebelum hanya karena nama. Ya. Sebagian besar menilai bahwa kepala daerah perempuan, ya mungkin menteri juga itu cerewet. Nah kira-kira ini benar nggak sih? Cerewet Ya, terus? Gak mungkin. Saya nggak setujunya hanya karena ada beberapa menteri yang perempuan saya tahu nggak cerewet. Gitu ya? Jadi justru kita maunya mereka lebih cerewet lagi Oh, gitu. gitu ya? Ya nanti kalau ini apa itu mencerminkan kalau dilihat karakternya kan Mbak Sarni. Saya sangat cerewet. Nah makanya Saya itu. sangat cerewet. Istilahnya apalagi pengalaman di DPR, kalau Ya. misalkan kita nggak berbicara, nggak didengar. Iya. Gitu loh, ya namanya parle gitu Yeah, kan, parlemen, parle, ngomong. ya, ngomong gitu. Saya kalau dikasih mic justru hati-hati gitu, berapa waktunya yang saya dikasih gitu kan. Itu kan tercermin juga, saya melihat karakternya Mbak Sarah kan, ya banyak ngomong lalu cerewet ya gitu kan ya. Gak apa-apa, saya terima. Nah, Ini apa lalu adanya. ada peribahasa mengatakan orang yang nggak bisa disalahin itu perempuan, ya. Lalu yang nggak bisa disalahin bos. Kalau Anda punya bos perempuan, kelar lah. Saya baru pertama kali denger itu loh. Saya nggak tahu, itu pertama kali. Tapi kalau misalkan saya lihat bahwa mungkin bukan dari segi cerewetnya ya, Iya. tapi istilahnya kita itu pasti akan berbicara kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak baik atau tidak benar. Iya. Kalau misalkan semuanya sudah baik dan benar, saya rasa kita nggak ada keperluan untuk kita bicara, kan seperti itu. Dan justru dari segi kepemimpinan dimanapun di dunia ya. Dan ini sekarang sebenarnya zaman yang lumayan menarik, karena di seluruh dunia kita melihat negara-negara yang misalnya kan sudah viral tuh, negara-negara yang berhasil mengatasi permasalahan COVID, pimpinan-pimpinannya perempuan semua gitu kan. Ya sebagai aktivis perempuan dan anak kan cukup bangga gitu loh melihat itu. Ya berharap bahwa ada sentuhan yang berbeda, mungkin itu sentuhan yang berbeda, perspektif yang berbeda, yang seharusnya bisa jadi nilai tambah gitu. Tapi kalau soal cerewetnya ya saya rasa individunya dilihat dulu. Saya nggak tahu apa Bu Siti Nur Aziza, apakah beliau juga seperti saya nggak tahu. Mbak Sarah ini begini, ketika Pilkada serentak 2020 ini banyak sekali keluarga pejabat, ketua umum partai yang turun, ya ikut beradu dalam kontestasi ini. Maka muncul kemudian isu menyangkut dinasti politik. Menurut Mbak Sarah gimana sih isu soal dinasti politik ini? Kali ini pilkada kali ini memang mungkin berbeda dari biasanya, karena bukan karena soal dinasti politiknya. Ya mohon maaf, tapi kita kalau misalkan kita betul-betul riset, kita memilah dan melihat dari seluruh daerah di seluruh Indonesia, soal dinasti ini sudah lama ada, gitu kan. Tapi yang menarik kali ini adalah bicara tentang kerabat atau dinasti pusat. Betul. Yang terjun ke daerah-daerah gitu istilahnya. Dan ini juga di Tangsel ini lumayan menarik akhirnya karena bisa dikatakan ada 3 dinasti di situ kan, yang tiga paslonnya itu ada dinastinya masing-masing. Ya kita jujur aja gitu, kalau bagi saya sih, saya juga mengatakan berapa kali saya bilang ya itu justru fair, itu level the playing field gitu, karena akhirnya balance dan itu tidak bisa dikatakan oh yang ini ada dinasti lah, tiga-tiganya ada dinastinya. tinggal dilihat dari kemampuan kita, dari program yang kami sampaikan, dari visi misi yang kami sampaikan, itu mana yang lebih cocok untuk Anda, kan seperti itu. Jadi diserahkan sepenuhnya lah untuk rakyat. Maksudnya begini, yang jadi sorotan tuh orang-orang ini, Mbak termasuk itu menggunakan aji mumpung. Mumpung pamannya jadi ketua partai, mumpung bapaknya jadi wapres, mumpung ayahnya jadi presiden, mumpung mertuanya jadi, kira-kira gitulah. Kalau saya tidak mungkin bicara
on behalf of the others gitu ya, Iya. mewakili yang lainnya. Iya. Iya. Tapi kalau dari saya sendiri kan kondisinya tidak seperti itu karena saya tidak yang minta. Ya diminta. Iya, jadi saya yang diminta kali ini. Jadi bukan saya yang ngaji mumpung. Mungkin harus ya itu kenapa saya selalu harus menceritakan awal mulanya itu bagaimana, karena kembali lagi kalau misalkan saya mau ya dikatakan tadi haji mumpung, sebenarnya kan seperti kemarin DKI 2 saya juga punya kans di situ. Iya. Nggak perlu pakai pilkada. Cukup di cukup DPRD langsung saja. di DPRD-nya aja Bill gitu. Iya. Kalau misalkan saya benar-benar mau waktu itu, tetapi kan dalam hal ini saya juga mau tes kemampuan untuk betul-betul ya istilahnya setelah diminta. Iya. Setelah mempertimbangkan, ya salah satunya saya lihat ya kenapa tidak gitu untuk bisa dengan segala caci maki yang pasti akan berkeliaran yang menjadi makanan sehari-hari gitu kan. Ya udah, saya justru bersyukur karena sekarang dengan udah pengalaman jubir 2 kali gitu. Itu akhirnya menebalkan kuping saya dan menebalkan kulit saya untuk saya bisa terus fokus akhirnya pada visi misi dan program gitu. Oke, Mbak Sarah, kita sudah ngobrol panjang dengan Mbak Sarah tadi. Terima kasih atas waktunya ya. Tentu kita berharap Mbak Sarah tetap sehat meskipun Amin. kontestasi ini kan Amin. yang paling penting sehat nih. Ya betul kan? Apapun yang kesehatan mahal itu. bukan hanya itu, karena COVID ini nggak bisa milih, nggak bisa. Oh ini anaknya. Nggak kelihatan. Ya. Cucunya Pak Joyo Hadikusumo. Non diskriminatif. Nggak ada itu. Non diskriminatif itu yang satu hal mungkin positif bisa kita katakan tentang COVID-19, non diskriminatif. Siapapun bisa kena. Oleh karena itu sebagai closing kami minta Mbak Sarah menyampaikan pesan lah kepada pembaca kita, kepada pemirsa kita terkait dengan kontestasi termasuk COVID-19. Silakan. Bagi semua pembaca dan juga pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan. Mungkin satu hal yang bisa saya sampaikan, pertama bahwa apapun kondisi yang kita alami, kita harus bisa kreatif, kita harus bisa beradaptasi. 2 hal itu pasti akan membawa kita melalui masa-masa sulit ini. Selama kita bisa melihat apa yang ada di tangan kita, hal yang positif yang bisa kita lakukan, bukan kita fokus pada permasalahan, pasti kita akan melalui tanpa terlalu bermasalah. Ini selalu saya pegang, dan tentunya semangat, kita pasti bisa melalui ini semua. Sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Terima kasih Mbak Sarah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.